Failures are inevitable. In daily life, relationship, and ministry, setbacks come. They leave scars, but they're not the end. They make us who we are. It is written in Proverbs 24 verse 16, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Each failure brings us closer to grace. Each helps us grow. Each gives us room to improve. Embrace your failures. Rise anew. Move toward our calling, our heart's pursuits. Let's turn setbacks into comebacks. Welcome home. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada semangat pagi hari ini. Amin. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat kesempatan yang baru di mana kami boleh ada. Sebagaimana kami ada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini, biar ibadah ini menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi kemenangan buat setiap kami, menjadi penghiburan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan ibadah ini seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan, seutuhnya dan sepenuhnya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita serukan sama-sama, kita percaya bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan kita. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber kekuatanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber penghalanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buat kami menjadi ciptaan yang baru, Kau Tuhan. buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Mari katakan sama-sama. Ku aman di dalammu, Hanya di dalammu, Tuhan. hanya di Segala dalammu sumber harapan hidup kami. sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Katakan, Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. kami berjalan bersamamu, Ku Tuhan. berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hanya padamu, Yesus. Padamu. Terpujilah Kau, Tuhan. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu, Yesus. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau ambil bagian terpenting pagi hari ini. Menikmati ibadah ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena hanya Tuhan yang memberikan belas kasih-Nya kepada setiap kita. Sehingga pagi hari ini kita masih ada. Kita masih bisa memuji dan menyembah Dia. Kita masih bisa bersorak, melompat untuk Tuhan. Kita mau bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kasih setianya tidak pernah lepas. Kasih setia yang tidak pernah habis buat setiap kita. Bahkan setiap kita membangun pagi, kita melihat kita masih ada. Ada janji yang baru, ada anugerah yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Rancangan demi rancangan terbaik yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami terima kasih untuk itu Yesus. Dan kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Menikmati segala karunia dan anugerah kehidupan-Mu. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Ku bersyukur untuk kesempatan yang baru, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu selalu ada buat setiap buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tidak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Yang kami percaya. Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus harapan kami Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami mau bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Ku Tuhan. bersyukur Buat hari-hari yang kami Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang
tidak pernah melepaskan kami. Kami beri syukur buat segala anugerah, buat segala anugerah yang Kau berikan, Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa ada sampai di tempat ini. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena tanpa Tuhan mungkin saat ini kita sudah lewat. Tapi karena cinta Tuhan kita ada. Karena cinta Tuhan kita kuat. Karena kasih-Nya kita boleh dimenangkan. Ku memuji-Mu Tuhan, ku sanjung Engkau Yesus, ku naikkan suara pujianku hanya bagimu, hanya untukmu. You are my Savior. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Kau di tempat yang tinggi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau tetap menggenggam kami Tuhan. Bahkan sampai memutih rambut kami sekalipun. Kami tetap berada dalam pangkuan-Mu. Kami tetap menjadi kesayangan. Yes God, amin. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di saat semuanya meninggalkan, Kau tetap ada buat kami. Di saat semuanya terlihat tidak ada harapan Tuhan, Kaulah harapan hidup kami. Di dalam-Mu Bapa kami letakkan semuanya. Segala harapan, segala kerinduan, kami taruh di dalam nama Yesus. Yang kami percaya Kau akan pegang itu semua Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang terbesar, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan,
Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semua suku, semua pulau, semua bangsa, semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Yes, God. Karena Kau Allah yang layak untuk disembah, Kau Allah yang layak untuk ditinggikan. Semesta bersuka karena kebaikan dan kebesaran-Mu. Haleluya, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh indah pada kami, di mana Engkau telah memberikan kami kesehatan. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk hidup bagi Engkau. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Kiranya Engkau memberkati melalui ibadah minggu ini. Firman-Mu dapat berkata-kata dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat menerima dan merenungkan dan melakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kiranya ampunilah hamba-Mu ini yang mungkin saat ini baru sakit atau baru tidak enak badan, tapi kami percaya Tuhan Kau akan memberkati firman-Mu yang jadi, bukan kehendak atau rekayasa dari hamba-Mu. Kiranya Kau berkati, haleluya, sembunyikan hamba-Mu dari salib-Mu, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga tidak kayak kuliah ya, soalnya materinya saya bikin banyak sejarah gitu. Oke, judulnya adalah A Call to Repentance, atau bahasa Indonesianya panggilan untuk bertobat. Kita akan buka bawa Alkitab masing-masing. Kita akan buka, mau Alkitab online boleh, Alkitab yang buku boleh. Kita akan buka Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Ini biasanya banyak yang sudah tahu, sering dengar kalau di Alkitab ini. Ini cerita yang fenomenal. Kita akan baca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik.
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus juga berkata di ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul sebelumnya ada pasal 8 dan pasal 10, berturut-turut dikisahkan ini mengenai pertobatan-pertobatan yang ajaib. Di pasal 8 ada orang Samaria yang Filipus, di mana mereka memberitakan, dan orang Samaria yang keras menolak cara ibadah yang benar, mereka menerima apa yang dikatakan Filipus. Orang Samaria juga menerima kuasa Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul pasal 8 juga menceritakan tentang sida-sida yang harus mencari Tuhan dan dipertobatkan. Pasal 9 yang kita bahas hari ini adalah pertobatan yang sangat penting dari Saulus yang keras melawan Tuhan. Dan pasal 10 lanjutannya pertobatan juga dari Cornelius yang ada di Kaisarea. Roh Kudus mempertobatkan orang-orang ini dengan cara yang unik. Tetapi walaupun menceritakan pertobatan-pertobatan yang begitu penuh anugerah, Kisah Para Rasul 8 ditutup dengan pernyataan bahwa Filipus terus berjalan ke utara hingga ke Kaisarea. Jadi Roh Kudus memimpin para pengabar Injil menjauhi Yerusalem. Berita baik bagi tempat-tempat yang di utara dan juga bagi kita. Akhirnya bisa kita menerima tentang keselamatan. Tetapi berita buruk bagi Yerusalem yang terus-menerus menolak berita Injil. Setelah mengutus Filipus memberitakan Injil, pasal 9 Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan diri untuk memberitakan Injil. Mengapa harus Kristus sendiri menyatakan dirinya? Karena orang yang akan dipertobatkan kali ini adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil sebagai rasulnya. Di Lukas 6 ayat 12 sampai 13 kita bisa buka. Tuhan Yesus sendiri yang memilih rasul-rasulnya. Ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Kenapa harus 12? Sudah ada 12 rasul, kenapa harus Saulus dipanggil Tuhan? Kita akan lebih tahu detail. Karena itulah Tuhan sendiri yang datang untuk mempertobatkan orang ini, yaitu Saulus dari Tarsus. Mungkin kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 1, di ayat sebelumnya mencatat kemunculan kedua Saulus dari Tarsus. Dia hadir untuk menjaga pakaian orang-orang atau saksi palsu yang melempari Stefanus. Mungkin pernah dengar Stefanus, mati martir. Ya, sampai mati menyetujui pembunuhan itu. Kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 58 berkata, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Wow, berarti Saulus ini pembunuh. Walaupun dia tidak melakukan melempari batu, tapi dia yang menjaga jubah-jubah saksi-saksi palsu. Dia yang merencanakan. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 berkata, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul yang tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saulus termasuk orang yang hadir, yang menjaga jubah para saksi palsu ketika Stefanus dilempari batu. Saulus ternyata adalah murid Gamaliel. Saya juga baru tahu. Kemarin habis ikut kuliah martikulasi
survei Perjanjian Baru, mungkin dulu saya baca Alkitabnya pas selesai pertama kali terlalu cepat atau gimana, kurang tahu tentang, oh ternyata ada murid Gamaliel. Gamaliel siapa? Ada yang tahu Gamaliel? Raban Gamaliel? Wah, kita akan belajar banyak. Ya, berarti Saulus ternyata adalah murid Gamaliel yang jauh lebih jahat dari gurunya. Gamaliel itu terkenal bijaksana. Jadi Raban Gamaliel itu adalah anak Simon dan cucu dari Rabi Hillel. Gamaliel ini adalah doktor ilmu hukum, anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi. Berarti ia adalah dari sayap golongan liberal, Farisi. Ada Farisi, ada Saduki, tapi kita banyak ke Farisinya dulu ini. Gamaliel menasihati para pemimpin agama untuk tidak bertindak secara sembarangan. Waktu khotbah Petrus, Gamaliel menasihati secara hikmat agar tidak bertindak sembarangan. Tetapi Saulus muridnya bertindak sangat giat. Bahkan paling giat untuk apa? Untuk apa Saulus paling giat? Untuk memusnahkan orang Kristen zamannya dulu. Sudah pada kenal Saulus? Oh ya, haleluya. Kita akan banyak belajar tentang Saulus. Tentang Saulus dulu kita banyak belajar, yaitu Saulus adalah pembantai Stefanus. Meskipun dia tidak termasuk orang yang melempar batu kepada Stefanus, tapi dia sangat berapi-api untuk melawan murid-murid Yesus. Saulus bukan seorang muda yang sembarangan. Saulus adalah seorang yang sangat cerdas, sangat terdidik. Saulus memahami budaya Yahudi dan Yunani dengan baik. Saulus adalah seorang yang dibesarkan di perantauan, yaitu di Tarsus. Kisah Para Rasul 21 ayat 39 ini pernyataan Paulus waktu dia disuruh di sidang, waktu dia bersaksi, di mana adalah Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Tarsus merupakan ibu kota provinsi Kilikia, yaitu kota yang sangat terpandang karena sangat subur. Habis itu pandangan intelektual dan filosofisnya pada waktu itu luar biasa. Kota ini adalah kota intelektual, memberikan pengaruh yang intelektual kepada Saulus. Makanya Saulus bisa dikatakan orang yang cerdas. Orang-orang Yahudi yang sangat ekstrim biasanya ada di Yerusalem dan Yudea, tapi ini juga ada selain di Yerusalem dan Yudea, justru banyak terdapat di daerah-daerah diaspora atau perantauan. Dengan demikian, bagaimana Saulus dapat sangat kental dengan Yahudinya, makanya nama Saulus adalah nama dari Yahudi, di mana sangat kental, dapat memiliki pengetahuan budaya tentang Yunani juga, karena waktu itu ada bangsa Yunani yang melimpah, dan sekaligus mempunyai identitas tentang Yahudi yang fanatik. Saulus adalah seorang yang mempunyai kemampuan, keahlian. Dia orang yang cerdas, intelektual, yang fanatik, dan sangat apal mati tentang kitab suci, terutama hukum Taurat, tentang kitab suci nenek moyang. Dia sangat lotok ibaratnya, atau pinter lah ibaratnya. Saulus ternyata termasuk orang yang sangat giat dan begitu pengaruh. Dia sangat giat untuk menyiksa. Giatnya bukan untuk menjadi berkat, tapi giatnya untuk menyiksa murid-murid Kristus. Sangat berpengaruh karena untuk memperoleh surat kuasa dari iman besar itu bukan orang yang sembarangan. Nanti kita tadi baca ada menerima surat kuasa. Surat kuasa yang diberikan untuk menyatakan mandat dari pemimpin Yahudi bagi Saulus, agar Saulus bisa menangkap murid-murid Yesus di mana saja. Orang Romawi, karena Israel dijajah oleh Romawi pada saat itu, dan sekitarnya dapat memberikan dan menganggap penangkapan ini sebagai urusan orang Yahudi, karena diberikan kebebasan Saulus oleh orang-orang Romawi untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada sesama orang Yahudi di dalam hal-hal yang terkait dengan tradisi Yahudi. Surat kuasa untuk menangkap orang-orang Yahudi. Siapa tapi orang-orang Yahudinya? Orang-orang Yahudi yaitu yang murid-murid Yesus, dan menghadapkan mereka ke pengadilan agama di Yahudi di Yerusalem. Jadi Saulus pun pergi, saking semangatnya dengan Stefanus dia berhasil pergi semangat dan berkobar-kobar dengan marah dan meluap-luap untuk menyeret para pengikut Kristus di Damsyik. Ya, di sini
Tuhan punya rencana. Disinilah ada panggilan yang terjadi pada Saulus. Mungkin kita juga mengejar sesuatu yang kita ingin sampai kita melupakan Tuhan. Kita mengejarkan nilai-nilai yang kita ingin gapai agar kita bisa menjadi orang yang terpandang atau orang yang berhasil. Dan atau bisa yang lebih parahnya sampai saya seperti seberang di mana saya jihad. Tapi disitulah Tuhan bisa memanggil kita. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus dan langsung menyatakan panggilan kepada Saulus untuk menjadi rasulnya. Tuhan Yesus tidak harus menyerukan pertobatan atau khotbah mengenai dosa dan penebusan. Tuhan Yesus memanggil Saulus tidak perlu nunggu, kamu bersedia enggak? Tuhan Yesus memanggil Saulus tidak perlu ngomong, kamu sudah bergumul belum? Enggak. Tuhan Yesus menanyakan alasan Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Dan setelah itu pun dia langsung memerintah kepada Saulus melanjutkan perjalanan masuk ke Damsyik dan bertemu Ananias. Tuhan Yesus memanggil Saulus untuk pekerjaan yang telah ditetapkan Allah bagi Saulus sejak Saulus berada di perut ibunya. Galatia 1 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitahukan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Tuhan Yesus memanggil Saulus sebelum dia masih berada di perut ibunya. Tuhan Yesus juga bisa manggil bapak, ibu, ataupun saya sebelum lahir. Amin. Pertobatan Saulus ini begitu unik. Selain karena panggilannya diberikan Yesus kepadanya untuk menjadi rasul, keunikan pertobatannya adalah karena tidak ada seorang pun yang menjadi perantara untuk memberitakan kepada Saulus, berberitakan Injil kepada Saulus. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan Injil kepada dia. Tuhan Yesus yang menyatakan dengan cara yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus dengan kemuliaannya menyatakan diri dengan cara membuat Saulus langsung buta. Kemuliaannya melampaui kemuliaan yang ada di dunia. Kita tadi baca di ayat ayat 9 1 sampai 9. Membuat Saulus segera rebah ke tanah. Ini bukan artakol, tapi ini benar-benar kemuliaan sinar dari Tuhan yang akhirnya rebah sampai ke tanah. Dan kekuatannya membuat hilang di tubuhnya Saulus kemuliaan Kristus setelah bangkit, dan Saulus tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah sekarang yang disaksikan oleh Saulus. Ini membuat tekanan sangat berat yang dialami Saulus karena di luar pikirannya, di luar apa yang direnungkannya, Saulus menyaksikan kemuliaan yang maha tinggi sehingga dia sakit pada tubuhnya. Di Daniel juga mendapatkan penglihatan. Keadaan ini juga dialami oleh Daniel, menyaksikan kemuliaan Allah. Daniel 8 ayat 27 berkata, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Jadi kalau kita lemah tubuh atau kadang kita merasa kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, kita menjadi malah, tubuh kita akan menjadi malah jatuh. Luar biasa. Kemuliaan Kristus yang terpancar bukanlah kemuliaan orang biasa. Kemuliaan ini adalah kemuliaan Allah yang memancarkan cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Siapa yang merasa hari-hari ini siang hari panas sekali, tapi malam hari dingin sekali? Lebih ngeri dibandingkan terangnya cahaya matahari. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 13, di mana Saulus ngomong sama Raja Agripa, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ini dia cerita tentang waktu ketemu dengan Tuhan, di mana sinar melebihi dari sinar matahari. Tetapi walaupun menyatakan diri dengan cahaya terang yang melampaui terang matahari, Tuhan Yesus menyatakan diri dengan cara yang sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Dia tidak mengidentikan diri
Jadi dengan bahwa dia adalah seorang yang besar atau Tuhan, tapi dia menghentikan dirinya dengan seperti murid-muridnya. Kenapa kamu menganiaya aku? Dia menanyakan, kenapa Saulus menganiaya aku? Dia mengidentikan diri dengan murid-muridnya, yaitu dengan cara sedemikian erat, di mana ada penderitaan dan penganiayaan yang dialami murid-muridnya, juga membuat Tuhan Yesus menderita dan teraniaya juga. Kasih dan penyertaannya tetap diberikan kepada gerejanya. Berarti di saat kita menderita atau di saat gerejanya sedang menderita, Kristus juga mengalami penderitaan. Kristus juga mengalami penganiayaan. Berarti kita lebih baik jadi yang menderita atau lebih baik jadi yang menganiaya? Benar ini menderita. Karena menderita berat loh. Seperti kata Pak Bambang, siap menderita Mas Agung? Amin. Gitu. Kristus benar-benar tidak membiarkan gerejanya menjalani hidup seorang diri di dunia ini. Dia tetap menyertai mereka. Sering kita dengar, aku menyertai engkau di dalam Alkitab. Dia tetap menyertai kita dan merasakan penderitaan kita. Aku menyertai engkau. Saya akan bahas tentang kata-kata ini, aku menyertai engkau. Perkataan ini bukan menunjuk kepada kehadiran umum Kristus. Yang dimaksud adalah kehadiran yang khusus yang menyertai anak-anaknya yang setia. Bukan anak-anaknya yang tidak setia. Kehadiran yang khusus yang menyertai anak-anaknya yang setia. Bukan yang tidak setia. Kehadiran Kristus ini berarti bahwa dia sendiri hadir dan menyampaikan kasih, persekutuan dan kehendaknya kepada kita. Dalam perjanjian lama Kristus menyertai kita, di mana Allah mengatakan bahwa dia menyertai umatnya ketika Musa takut untuk kembali ke Mesir. Allah mengatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Dalam Keluaran 3 ayat 12. Ketika Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, Allah berjanji, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Di dalam perjanjian lama di Yesaya 43 ayat 2 dan ayat 5, Allah memberi semangat kepada orang Israel dengan kata-kata ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, sudah air, sudah api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 5, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Anak cucu kita dari Purwodadi, Allah luar biasa, akan menghimpun engkau dari barat. Di perjanjian baru juga banyak tentang kata-kata tentang Allah menyertai kita. Matius menyatakan bahwa maksud kedatangan Yesus ke dunia adalah supaya kehadiran Allah dengan umatnya tercapai. Namanya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan lagi pada akhir Injilnya di Matius mencatat janji Yesus kepada para muridnya, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus menutup Injilnya dengan kata-kata Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan terus bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berarti kita kalau sudah dipertobatkan Tuhan, kita sudah menerima keselamatan atau anugerah keselamatan melalui iman kita harus memberitakan Injil. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi pelayan Tuhan. Ketemu orang, kalau tahu Tuhan Yesus baik, pasti kita akan ceritakan bahwa Tuhan Yesus baik. Menyertai enggak Tuhan? Yakin? Berarti di saat kita ada masalah keuangan, di saat kita mengalami sepi omset, di saat kita mengalami disakiti oleh teman, ataupun semuanya itu yang kita merasa itu penderitaan bagi kita, pasti Tuhan menyertai kita. Tapi bukan karena kesalahan kita. Walaupun itu kesalahan kita pun Tuhan pasti
long kalau kita minta ampun. Ya, dalam pemanggilan Saulus ini ada dua hal yang sangat penting. Pertama adalah bahwa Tuhan memanggil Saulus pada waktu yang telah ditetapkan siapa? Siapa ya? Tuhan memanggil Saulus pada waktu yang telah ditetapkan siapa? Tetapkan Saulus? Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan anugerah yang demikian besar dan dengan memanggil Saulus yang telah begitu membenci dia. Berarti Saulus yang menjadi pembunuh atau pembenci murid-murid Yesus dipanggil dengan anugerah Tuhan yang luar biasa dinyatakan untuk betapa sabarnya Allah kita. Dia bukan hanya mau mempertobatkan orang-orang Samaria atau sida-sida secara fisik cacat, dia bahkan mau mengambil tokoh terpenting di dalam pengabaran Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena ini Saulus atau Paulus nanti itu adalah hampir sepertiga perjanjian baru, banyak dari surat-surat dari Paulus. Sebenarnya suratnya lebih dari 13, tapi yang masuk di Alkitab adalah 13 surat. Kalau baca Kisah Para Rasul itu tentang pertumbuhan gereja, nanti mulai dari belakang sudah mulai Paulus berkata-kata, itu nanti mulai dipecah-pecah dari surat Roma, surat lain-lain, itu luar biasa. Dan memang kalau kita membaca dengan ada rasa ketertarikan yang tinggi, kita akan mencari kenapa ini berkata seperti ini, bukan hanya sekedar membaca, tapi kita akan mencari tahu sumbernya, mencari tahu gimana, kenapa ya kok bisa begini gitu. Ya, mungkin tahap awal adalah kita cinta Tuhan adalah kita membaca Alkitab, tapi tahap berikutnya Tuhan akan memberikan pembaruan budi, pembaruan pikiran kita agar kita mulai belajar mengerti. Setelah mulai belajar mengerti, pasti kita akan mulai merenungkan dan Tuhan Roh Kudus pasti akan menyertai kita agar kita bisa melakukan. Kesabarannya diberikan bagi Paulus, kesabarannya juga sama juga yang telah diberikan kepada kita sekalian yang begitu lama mengeraskan hati dan menolak dia. Saya begitu lama menolak Yesus. Saya pelayanan, saya main keyboard dulu awalnya dari SMP kelas 3 di gereja yang lama, dan saya pindah-pindah gereja, saya tetap main keyboard. Di kuliah saya menjadi ketua penginjilan, diajari cara menginjil, tapi waktu itu saya ternyata juga hanya melakukan rutinitas seperti Saulus, di mana tahu tentang kitab, tahu tentang pelayanan dan lain-lain, tapi saya tidak mau menerima Yesus. Saya mengeraskan hati dan saya menolak dia. Mulai saya jatuh sakit, cuma saya sakit, di mana saya mulai menerima bahwa Tuhan ada panggilan untuk saya. Dan mungkin Tuhan juga pasti punya panggilan pada Bapak Ibu sekalian, baik dalam dunia usaha, baik dalam dunia pekerjaan, ataupun dalam dunia pendidikan, dan apapun itu, tidak harus dengan menjadi pastor, tapi bisa menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus, di mana Kristus telah menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang kedua adalah kesabarannya diberikan bukan hanya Yesus lemah dan tidak berdaya, Saulus yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan Kristus. Apa Kristus lemah? Apa tidak berdaya? Harusnya dihukum bisa, dia kan pembunuh. Kenapa enggak dihukum aja? Kenapa enggak dibalik aniaya aja? Kan dia pembunuh. Kenapa Yesus tidak menghakimi aja? Tapi Yesus tidak sama sekali melakukan. Saulus terbaring dengan sangat ketakutan dan lemah. Jadi tenaganya hilang sehingga tidak mampu berdiri dan matanya buta sehingga dia tidak mampu melihat. Kristus telah menjatuhkan dia dan membuat dia begitu tidak berdaya dan gentar. Tetapi perkataan Kristus bukanlah suatu penghakiman yang sering kita keluarkan kepada orang-orang atau teman-teman kita apabila mereka salah. Tapi perkataan Kristus adalah mewakili kaum yang lemah, yaitu muridnya. Mengapakah engkau menganiaya aku? Di saat engkau disakiti, apa yang akan kita lakukan itu adalah merupakan citra diri kita, yaitu kita sebagai anak Kristus atau kita sebagai anak yang lain. Di saat kita merasa diri kita disakiti, kita terjerumus mungkin sampai parahnya dijebloskan atau dimasukkan ke suatu atau yang kita nggak inginkan, yang nggak kita pikirkan, apa yang kita lakukan?
menghakimi, melawan balik. Yesus tidak melakukan itu. Yesus melakukan pertanyaan, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini juga harusnya introspeksi ke kita. Ini kata-kata ini untuk kita. Mengapa Agung kamu menganiaya aku? Mengapa Bapak Ibu menganiaya aku? Siapakah yang ada dalam posisi menganiaya? Tetapi Kristus dengan segala kemegahan dan kekuatan serta kemuliaannya sekarang berbicara mewakili orang-orang yang teraniaya. Betapa besar kegentaran Saulus menjadi fakta bahwa Sang Mesias yang sekarang menyatakan kemuliaannya yang membutakan mata siapa? Mata Saulus. Yesus yang tersalib dan bahwa dia begitu mengasihi jemaatnya. Berarti kita harus ingat, kalau kita melihat salib Kristus, berarti kita harus mengingat bahwa dia begitu mengasihi jemaat. Betapa mengerikan membayangkan hukuman apabila Yesus marah akan diterima ke Saulus. Kristus akan membalas segala aniaya yang diterita oleh murid-muridnya di tangan Saulus. Dengan mudah Tuhan Yesus dapat melakukan. Tapi Kristus datang tidak untuk menghukum Saulus. Kristus datang untuk memanggil rasulnya, rasul dengan segala kepintaran, kegigihan, keahliannya yang menjadi pengaruh besar bagi bangsa-bangsa. Karena 12 rasul itu terlalu Yahudi, sedangkan kalau terlalu fanatik, terlalu Yahudi, tidak akan tersebar Injil ini sampai ke Purwodadi, sampai ke hati Bapak Ibu sekalian. Makanya Saulus lah yang pembunuh murid-muridnya dipanggil Tuhan dengan cara yang sederhana, akhirnya dapat memberikan pengaruh besar bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara Bapak Ibu sekalian baca, muternya Saulus itu misinya 3, sampai perjalanan misinya 3 kali. Itu jalan kaki bisa 3 hari, bisa 13 hari, naik kapal bisa karam, habis itu gak makan, gak minum, sampai dipatok ular. Gak kebayang. Mungkin penderitaannya sama yang dialami oleh murtadin yang sampai masuk penjara juga lebih ngeri Paulus. Gitu. Tapi akhirnya sampai ke Purwodadi, Injil keselamatan bisa kita terima. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Tuhan lebih rindu untuk menyelamatkan kita daripada menghukum kita. Berarti jangan sampai mau diintimidasi bahwa Tuhan akan menghukum, Tuhan akan menghukum, Tuhan itu adil, Allah itu adil. Tapi juga kita harus ingat Allah itu kasih. Memang Allah itu adalah sempurna, Allah tidak mungkin upah dosa adalah maut. Pasti kita melakukan dosa kita akan mendapatkan maut. Tapi Allah juga mengasihi, memberikan Yesus Kristus untuk menebus maut itu. Untuk siapa saudara-saudara? Untuk kita. Pertobatan terjadi ketika seorang mengakui dosanya. Berarti orang yang gak pernah mengakui dosanya belum pasti bertobat. Pertobatan terjadi ketika seorang mengakui dosanya, bertobat, percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengubahkan apa? Tubuh kita, pekerjaan kita, mukjizat-mukjizat kita. Tuhan Yesus mengubahkan hati kita. Sebagai hasilnya hidupnya yang diubahkan oleh hati, hidupnya juga berubah. Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan mengubah dia dari luar dan dalam, di dalam dan di luar. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk orang-orang yang jago, bukan untuk orang-orang yang benar, tapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus memanggil Saulus yang pernah menjadi musuh orang Kristen untuk menghabiskan sisa hidupnya, yang ini yang luar biasa, untuk menghabiskan sisa hidupnya Saulus dengan memberitakan Injil kepada orang-orang dan menuntun mereka untuk percaya kepada Yesus. Mungkin KTP kita adalah KTP sebagai orang Kristen. Mungkin kita setiap hari kita datang ke tiap ibadah hari Minggu. Mungkin kita tiap hari melayani Tuhan, walaupun melayani dengan cara masing-masing. Tapi kita harus ingat, Yesus menyelangil kita untuk menghabiskan sisa hidup kita dengan memberitakan Injil kepada orang.
Mungkin dalam berdoa saya selalu ingin agar ini selamat, agar ini selamat, agar ini diberkati. Tapi ingat, kita diberkati, kita diselamatkan untuk nama Kristus ada dalam kita, baik dari tindakan kita maupun dari perkataan kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin secara derajat kejahatan kita tidak sejahat Saulus, tapi secara natur kita sama adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih keselamatan Kristus. Mungkin kita mengalami kegagalan, saya ingin berubah Tuhan, saya ingin berubah Tuhan, saya berjanji kepada istri saya berjanji kepada orang tua saya berjanji kepada anak saya ingin berubah. Tapi kita tidak bisa berubah. Karena kita selalu mengandalkan diri sendiri, kita selalu menolak Yesus dalam hati kita, kita selalu menolak karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu menolak pertobatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan selalu berkata, kenapa kamu menganiaya aku? Kenapa kamu menganiaya aku? Mungkin saat ini kita dipanggil Tuhan untuk bertobat lagi, untuk lebih lagi bersama Tuhan, untuk lebih lagi ingin bersama Tuhan untuk berubah untuk dalam sisa hidup kita. Kita harus tangkap jawaban itu. Jangan tunggu sampai nanti kita sudah dipanggil-panggil tapi kita tidak menjawab. Dan pada akhirnya malah seorang pencuri datang untuk mengambil kita. Kita akan baca 2 ayat tentang pertobatan, di mana di Lukas 15 ayat 7, bisa Bapak Ibu bersama-sama saya baca. Lukas 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu sekalian mau milih mana? Satu orang yang berdosa bertobat, atau menjadi 99 orang yang benar tapi tidak mau bertobat? Milih mana Bapak Ibu? Apa? Satu orang. Tuhan hanya butuh satu orang. Tidak perlu banyak yang benar tapi gak mau bertobat. Wahyu 3 ayat 3 kita baca agak lebih keras lagi, karena ini ada suatu keyakinan kita untuk mengingatkan kita, suatu warning bagi kita, saya dan Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 3 ayat 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Berarti bertobatlah, karena kita enggak akan tahu Tuhan datang kapan. Ini adalah sebuah nyanyian yang sungguh luar biasa. Saya sering menangis kemarin juga waktu di konferen ini dinyanyikan. Ini adalah bentuk penyerahan diri kita, di mana Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama. Silakan bangkit berdiri. Yuk. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Kau mulia Yesus. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Yesus, berkat-Mu ada Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau mulia. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Yesus. Yes, Engkau mulia. Terima kasih Yesus. Yes. Ya. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang hidup pada hidup kami. Engkau telah memanggil kami untuk bertobat. Tuhan Yesus, ampuni kami. Setiap kami, Kau panggil kami selalu keras hati, kami selalu menolak, kami selalu mempunyai pikiran dan pengetahuan yang kami pertahankan. Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami cerdas dalam kehidupan dunia kami, mungkin kami mempunyai suatu harta yang Kau percaya pada hidup kami. Mungkin kami juga merasa bahwa kami kesusahan, tapi mungkin kami juga merasa bahwa kami terkadang buntu, tapi kami lupa akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu ingin, Engkau selalu sabar Tuhan, Engkau selalu sabar menunggu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun Tuhan. Kami mengeraskan hati kami menolak Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami. Tuhan, kami ingin Engkau selalu hadir, Engkau yang melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati kami, baik pergumulan kami ataupun kami tentang keselamatan, tentang hidup kami setelah kami meninggal. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah yang dapat mengubahkan hati kami, Engkau yang dapat membuat kami dapat berubah, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu lembut dalam hati kami, memeluk kami seperti kasih yang sungguh luar biasa, yang besar. Karena Engkaulah yang punya Tuhan kerajaan baik di dunia maupun di surga. Kami hanya berserah, kami hanya siap Tuhan untuk
mengakui dosa kami. Karena terkadang kami menyembunyikan dosa-dosa kami dan kami keras Tuhan. Engkau yang melembutkan Tuhan. Jamah Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Baik yang ada pergumulan tentang sakit penyakit, baik ada yang pergumulan tentang keuangan, baik ada pergumulan tentang anak ataupun tentang masalah dengan keluarga. Kami percaya Tuhan, bukan oleh kuasa diri kami, bukan oleh kuasa dari pemerintahan ataupun kuasa dari dunia, tapi Engkau yang punya kuasa, Engkau yang menolong Tuhan, agar kami dimerdekakan secara pikiran, dimerdekakan secara tubuh, dan akan kami persembahkan semuanya hanya untuk Engkau. Haleluya. Bapa, hamba-Mu sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar akan firman kebenaran, Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri apa yang kami dengar, dan Engkau meteraikan di dalam roh dan dalam loh hati kami. Engkau berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, sembuhkan sakitnya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati bahkan seluruh pelayanannya. Engkau belum selesai beracara, akan memperlengkapi dengan urapan yang baru, akan terlebih-lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Dan jemaat-Mu mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Apa yang hendak kami kumpulkan, kuduskan, sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau juga mengasihi kami pribadi lepas pribadi, terutama yang berulang tahun di bulan Agustus. Engkau mengasihi saudara-saudara kami ini semua. Setiap usia yang Engkau tambahkan, maka Engkau tambahkan pula kasih anugerah. Meskipun bertambahkan tantangan, tetapi kecakapan yang berasal daripadamu, kedewasaan rohani yang berasal dari urapan Roh-Mu yang maha tinggi juga dicurahkan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau yang kupercaya. Di dalam nama Allah Bapa di surga, dicurahkanlah berkat anugerah penyertaan oleh karena Sang Putra yang tunggal, yang menghapuskan segala dosa kami di dalam kematian dan kebangkitannya, serta penyertaan, bimbingan, hikmat, marifat dari Roh Kudus di hari Minggu yang kudus ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati. Ya, jangan pulang dulu karena